Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, pembimbing, penguji, dan Agnes, mahasiswa yang akan ujian proposal hari ini. Alhamdulillah kita bertemu dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Pagi ini kita akan mengikuti ujian proposal Agnes Paramita Nastiti berjudul Sintesis Kolagen Tipe 1 pada akselerasi kolagen pasca implantasi demineralized dentin material membrane sebagai guided bone regeneration. Perlu saya informasikan di sini, ini adalah pohon penelitian yang dikerjakan oleh 3 mahasiswa S1, 2 mahasiswa S2, dan 1 mahasiswa S3. Jadi mohon masukan Bapak Ibu jika nanti ada saling overlap antara penelitian S1 dengan S2 dan S3, mohon kami akan memberikan memberikan usulan untuk supaya penelitian ini bisa berjalan bersama antara beberapa mahasiswa yang ternaungi dalam satu pohon penelitian. Kepada Agnes, silahkan presentasi dalam 15 menit. Setelah itu kita akan mengikuti tanya jawab dan masukan dari para penguji. Agnes sehat dan siap? Ya, siap. Silakan Agnes, 15 menit. Ya. Selamat pagi para dokter. Di sini saya Agnes akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Sintesis Kolagen Tipe 1 pada akselerasi kolagen pasca implantasi demineralized dentin material membrane sebagai guided bone regeneration. Latar belakang dari penelitian ini yaitu komposisi tulang terdiri dari 55 hingga 56% matriks inorganik terutama hidroksiapatit, 35 hingga 45% matriks organik terutama kolagen, 5 hingga 9% air, dan 1% elemen lainnya. Tulang dapat mengalami kerusakan yang diperankan oleh osteoklas. Pada kerusakan tulang alveolar akibat penyakit periodontal, trauma, kista, tumor, dan infeksi menimbulkan defek tulang alveolar yang besar. Pada defek tulang alveolar yang besar, sel osteogenik yang ada tidak mampu mengkompensasi resorpsi tulang tersebut, sehingga perlu diberikan membran barier melalui prosedur GBR. Saat ini, membran barier yang banyak digunakan yaitu BPCM yang berasal dari bovine pericardium. Sifat membran tersebut yaitu bioresorbable dan biodegradable. Namun, harga membran tersebut cukup mahal di Indonesia, sehingga diperlukan inovasi GBR menggunakan demineralized dentin material membran yang berasal dari dentin bovine. Mengapa memilih menggunakan dentin bovine? Karena komposisi tulang manusia sama seperti dentin bovine dan dentin manusia, yang terdiri dari 70% hidroksiapatit pada matriks inorganik, 20% matriks organik terutama kolagen tipe 1, dan 10% air. Matriks organik dentin juga terdiri dari beberapa growth factor yang juga ditemukan pada tulang manusia, meskipun jumlahnya lebih sedikit. Pada penelitian ini, akan diamati jumlah kolagen dan kolagen tipe 1, karena kolagen tipe 1 merupakan 95% dari protein penyusun tulang, sehingga biasa digunakan sebagai marker remodeling tulang. Kolagen tipe 1 ini berperan dalam maturasi serat kolagen melalui cross-linkage, sehingga terbentuk matriks kolagen untuk deposisi dan pertumbuhan kristal hidroksiapatit. Kristal hidroksiapatit ini berperan dalam pembentukan woven bone yang mengakhiri fase proliferasi dan mulai masuk ke fase remodeling. Oleh karena itu, dirumuskan suatu masalah, apakah terdapat perbedaan jumlah sintesis kolagen dan kolagen tipe 1 pasca implantasi DDMN dan BPCM sebagai GBR pada defek tulang alveolar tikus Wistar. Tujuan umum dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui jumlah sintesis kolagen dan kolagen tipe 1 pasca implantasi DDMN dan BPCM sebagai GBR pada defek tulang alveolar tikus Wistar. Tujuan khususnya yang pertama untuk mengetahui jumlah sintesis kolagen pada implantasi DDMN dan BPCM sebagai GBR pada defek tulang alveolar tikus Wistar, dan yang kedua untuk mengetahui jumlah sintesis kolagen tipe 1 pada implantasi DDMM dan BPCM sebagai GBR pada defek tulang alveolar tikus Wistar. Manfaat teoritis dari penelitian ini untuk memberikan informasi tentang jumlah sintesis kolagen dan kolagen tipe 1 pasca implantasi DDMM dan BPCM sebagai GBR pada defek tulang alveolar tikus Wistar. Pada defek tulang alveolar, manfaat praktisnya yaitu untuk mendukung dan membuktikan tentang potensi aplikasi DDMM sebagai membran barier pada prosedur GBR. Berikut ini kerangka konsep dari penelitian ini.
yaitu defek tulang alveolar yang diimplantasikan DDMM pada 24 jam pertama akan terjadi fase koagulasi yang diperankan oleh platela dan leukosit yang ditandai terbentuknya blood clot. Lalu pada 1 hingga 2 hari pasca defek terjadi fase inflamasi akut yang diperankan oleh PMN. Kemudian PMN mengalami apoptosis. Dan pada hari ketiga terjadi fase inflamasi kronis yang diperankan oleh makrofag dan limfosit. Makrofag akan memfagositosis debris dan memproduksi sitokin inflamasi seperti PDGF, TGF-beta, dan BMP2. DDMM yang juga melepaskan sitokin PDGF, TGF-beta, dan BMP2 menyebabkan jumlah sitokin tersebut meningkat pada daerah defek. Peningkatan sitokin tersebut akan menyebabkan proliferasi mesenkimal stem cell meningkat dan menstimulasi diferensiasi mesenkimal stem cell tersebut menjadi fibroblast dan osteoblast, sehingga jumlah fibroblast dan osteoblast meningkat pada fase proliferasi. Osteoblast akan memproduksi kolagen tipe 1 yang mulai ditemukan pada hari ke-7. Sedangkan fibroblast akan memproduksi kolagen tipe 2. Kolagen tipe 1 ini melalui cross-linking akan membentuk matriks serat kolagen untuk deposisi kristal hidroksiapatit. Serat kolagen ini membentuk woven bone, lalu woven bone berubah menjadi lamellar bone sehingga kepadatan jaringan kolagen meningkat dan kekuatan mekanik tulang pada daerah defek meningkat. Pada fase inflamasi kronis, limfosit akan berdiferensiasi menjadi sel B yang akan memproduksi osteoprotegerin dan sel T yang akan memproduksi rengkel. Ikatan OPG ring dan rengkel berperan dalam keseimbangan formasi dan resorpsi tulang yang menjadikan tanda terjadinya boring modeling, sehingga terjadi penyembuhan defek tulang alveolar. Hipotesis pada penelitian ini yaitu terdapat perbedaan jumlah sintesis kolagen dan kolagen tipe 1 pada implantasi DDMM dan BPCM sebagai GBR pada defek tulang alveolar tipe Swiss-Stop. Jenis penelitian ini yaitu through experimental randomized post-test only control group design dengan rancangan penelitian randomized post-test only control group design. Baga rancangan penelitian sebagai berikut. Populasi dilakukan randomisasi, lalu dibagi menjadi 4 kelompok. Di mana kelompok pertama akan diimplantasikan BPCM dan graf, kelompok kedua BPCM, kelompok ketiga DDMM dan graf, dan kelompok keempat DDMM. Lalu dilakukan pengamatan jumlah kolagen dan kolagen tipe 1 pada masing-masing kelompok. Unit sampel pada penelitian ini yaitu tikus vista, ratus norvegicus, jantan, berat badan 250 hingga 300 gram, umur 2 hingga 3 bulan dengan kondisi fisik yang sehat. Perhitungan besar sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan rumus Federer, karena belum adanya penelitian pendahuluan. Jumlah perlakuan pada penelitian ini sebanyak 4 perlakuan, sehingga diperoleh jumlah replika sebanyak 6, di mana artinya jumlah sampel minimum yang dapat digunakan untuk tiap perlakuan adalah 6. Dengan mempertimbangkan kemungkinan homogenitas data yang ingin diperoleh, peneliti menggunakan 8 buah sampel untuk setiap perlakuan, sehingga total jumlah sampel yang diperlukan 32 sampel. Variabel bebas pada penelitian ini yaitu DDMM dan BPCM. Variabel terikatnya jumlah kolagen dan kolagen tipe 1. Variabel terkendalinya antara lain ada tikus vista, ratus norvegicus, umur 2 hingga 3 bulan, berat badan 250 hingga 300 gram, jenis kelamin jantan, pemeliharaan hewan coba, lokasi pembuatan defek dan ukuran defek, teknik operasi penanaman membran, serta alat-alat yang digunakan untuk penelitian. Definisi operasional pada penelitian ini yaitu menggunakan bahan GBR DDMM yang dibuat di bank jaringan RSUD Sutomo, di mana dentin bovine dilakukan freeze drying dan demineralisasi. Kemudian dibentuk membran berukuran 5x5 dengan ketebalan 300 mikrometer. Dan GBR yang kedua yaitu BPCM merek Jason Membran, produksi Botis Dental Turki, berukuran 5x5 mm dengan ketebalan 300 mikrometer. Kemudian dilakukan pemeriksaan jumlah kolagen menggunakan pengecatan Mallory-Azen, dan kolagen tipe 1 menggunakan pengecatan imunohistokimia. Variabel tersebut dilihat menggunakan mikroskop dengan pembesaran 400 kali dan 5 lapang pandang. Lalu kepadatannya dihitung menggunakan software ImageG. Penelitian ini dilaksanakan di Lab Farmakologi FK UNER untuk prosedur penanaman membran, Research Center FKG UNER untuk pemrosesan jaringan, Lab Histologi FK UNER untuk pengecatan Mallory-Azen, dan Lab Bioscience UB untuk pengecatan imunohistokimia.
Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Juli hingga Oktober 2020. Berikut ini alat dan bahan penelitiannya. Untuk bahan dari penelitian pengecatan melalui azan dibutuhkan larutan diazokarmin, larutan anilin etanol, larutan mordan, larutan anilin blue. Untuk pengecatan IHC diperlukan antibodi primer antikolagen tipe 1. Langkah kerja penelitian ini yang pertama persiapan hewan coba, kedua pembagian kelompok hewan menjadi 2 kelompok kontrol dan 2 kelompok perlakuan. Pada kelompok kontrol diimplantasikan BPCM dan kombinasi BPCM dan graf. Pada kelompok perlakuan diimplantasikan DDMM dan kombinasi DDMM dan graf. Ketiga, pembuatan critical size defect 5x5 mm pada tulang alveolar tikus Wistar. Langkah keempat, penanaman membran pada defek alveolar, lalu daerah luka dijahit. Langkah kelima, eutanasia tikus pada hari ke-7 dan 14 untuk diambil jaringan pada defeknya. Langkah keenam, jaringan disimpan dalam larutan formalin, lalu didekasifikasi. Langkah ke-7, pemrosesan jaringan meliputi dehidrasi, clearing, impregnasi, dan embedding. Langkah ke-8, pengecatan preparat menggunakan maluri azan dan IHC. Langkah ke-9, pengamatan kolagen dan kolagen tipe 1 pada mikroskop. Lalu dilakukan perhitungan kepadatan kolagen dan kolagen tipe 1 menggunakan software ImageJ, dan hasilnya dilakukan analisis statistik. Data jumlah atau kepadatan kolagen dan kolagen tipe 1 yang didapat selanjutnya dilakukan uji normalitas dan homogenitas menggunakan SPSS. Apabila data berdistribusi normal dan homogen, dilakukan analisis statistik one-way ANOVA, lalu apabila didapatkan perbedaan signifikan pada setiap data, dilanjutkan uji post-hoc 2K HSP. Alur penelitian ini yaitu defek tulang alveolar akan diimplantasikan DDMM dan kombinasi DDMM dan graf pada kelompok perlakuan. Sedangkan pada kelompok kontrol, defek diimplantasikan BPCM dan kombinasi BPCM dengan graf. Kemudian dilakukan pengecatan jaringan dan perhitungan jumlah kolagen dan kolagen tipe 1 pada masing-masing kelompok pada hari ke-7 dan 14 pasca implantasi. Data yang didapat dilakukan analisis statistik. Sekian presentasi proposal skripsi saya. Terima kasih. Iya, sudah dong. Dokter Pratiwi nggak ada suaranya. Presentasinya padat dan mantap. Silakan disiapkan poin kertas dan lain-lain. Kepada penanya pertama, silakan Dokter Ira, silakan. Ya, terima kasih Dokter Pratiwi. Ya, Agnes. Ya. Iya, Dokter Ira. Ya, ini berarti Agnes mau melihat DDMM, demineralized dan thin material membran. Ya. Iya. Itu berarti Agnes tidak membuat sendiri? Tidak, Dok. Sudah ada membrannya. Kenapa kok tidak membuat sendiri? Alasannya? Yang 2016 sudah pernah melakukan penelitian in vivo-nya, jadi yang penelitian ini sudah dapat membrannya langsung. In vitronya maksudnya. Jadi sebelumnya sudah pernah dibuat? Iya, sudah. Oh, sudah pernah dibuat, kemudian disimpan di bank jaringan, begitu ya? Iya. Oke. Tapi walaupun begitu, Agnes coba jelaskan bagaimana cara pembuatannya. Mestinya Agnes bisa tahu itu, cara pembuatannya bagaimana. Coba jelaskan. Untuk proses pembuatannya, saya belum tahu jelasnya seperti apa, tapi melalui prosesnya freeze drying sama demineralisasi tersebut. Jadi kalau demineralisasi dentin bovine tersebut akan membuka tubuli dentin dari dentin bovine-nya sehingga melepaskan growth factor yang ada PDGF, TGF beta sama BMP2 itu. Saya tidak tahu jelasnya menjadi membrannya seperti apa. Iya, iya. Jadi mungkin ini karena pohon ya. Jadi ya pohon sebelumnya itu yang membuat DDMM itu mungkin
sebelumnya. Tapi walaupun begitu, Agnes juga harus tahu bagaimana proses pembuatannya, ya. Nanti coba dipelajari lagi. Jadi ini begini, untuk pembuatan membrannya itu dilakukan oleh bank jaringan. Dan kalau di bank jaringan itu saat kita sudah masukin dentin bovine, itu kita tidak bisa masuk ke labnya. Kita hanya dapat protokolnya. Makanya aku bisa menjawab bahwa yang dilakukan adalah freeze dry, kemudian dipotong setipis mungkin, deklasifikasi, kemudian di freeze dry, dipotong setipis mungkin, dan kemudian disterilisasi sinar gamma dibakar. Itu yang bisa disampaikan. Kalau untuk detail pekerjaannya itu kita tidak bisa masuk ke labnya bank jaringan memang. Nah, yang ada protokolnya kan, Dr. Pratiwi? Ya, yang disebutkan Agnes tadi adalah protokol yang kita terima dari bank jaringan, gitu. Artinya mahasiswa tidak langsung pegang untuk prosesnya, gitu. Terus yang tahap pertama itu yang Jokowi dan lain-lain itu kita sudah melakukan uji in vitro-nya pada kultur sel MC3T3E1 osteoblast di Research Center. Terima kasih Research Center. Begitu Dr. Ira kira-kira penjelasannya. Ya, Agnes silakan. Ya. Jadi yang membuat bank jaringan Agnes bukan Dr. Pratiwi and tim, ya. Jadi mungkin Agnes tadi menyebutkan sebelumnya sudah dibuat, jadi mungkin bank jaringan sudah membuat lalu menggunakan, Dr. Pratiwinya menggunakan yang sudah ada di bank jaringan. Begitu. Bukan Dr. Ira, itu customize saya yang mendesain cara pembuatannya mulai dari bovine. Tapi untuk kalau ditanya bagaimana cara pembuatannya, anak-anak tidak bisa masuk ke labnya bank jaringan. Itu memang straight di sana. Gitu. Tapi kalau protokol pembuatannya saya yang bikin. Ya, itu maksud saya. Jadi protokolnya mungkin bisa dilampirkan begitu. Mungkin jadi pembacanya nanti bisa tahu, oh proses pembuatannya seperti ini begitu. Kalau memang tidak boleh masuk ya memang iya, Dr. Pratiwi, cuman protokolnya aja. Jadi mahasiswanya tahu apa aja yang dikerjakan di sana, walaupun memang tidak boleh masuk begitu. Saya kira itu. Untuk nanti protokolnya ditulis di proposal yang bab 3 atau di lampiran aja saya kira. Oh, ya. Di lampiran. Mungkin di lampiran. Ya nanti terserah pembimbing bagaimana nanti. Biasanya di lampiran sih. Ya. Kemudian ini. Terima kasih, Dok. Kemudian ini nanti dibandingkan dengan bovine pericardium collagen membran. Ya. Ini berarti dianggap sebagai perawatan yang sudah established begitu ya, kontrol positif begitu ya? Iya, sebenarnya ada perubahan kelompok kontrol sama perlakuannya. Untuk kemarin Dr. Pratiwi itu bilangnya untuk kontrol positifnya menggunakan DDMM-nya, kontrol negatifnya menggunakan BPCM. Terus yang perlakuannya ada DDM, yang perlakuan pertama DDMM ditambah graf, yang perlakuan keduanya BPCM ditambah graf. Jadi ada perubahan bentuk kelompoknya. Karena yang saya tulis. Jadi yang saya baca di naskah itu DDM-nya itu sebagai perlakuan. Kemudian yang bovine-nya itu sebagai kontrolnya. Dalam hal ini yang sudah perawatan yang sudah established gitu ya. Itu maksudnya ya. Jadi dibandingkan, jadi bovine-nya ini sebagai kontrol positifnya begitu. Betul Dr. Ira. Iya, gitu ya. Nah, sekarang yang saya ingin tanyakan, apa memang harus diperlukan itu dibandingkan dengan bovine pericardium itu? Karena dibandingkan itu kalau sudah ketahuan mekanisme kerjanya bagaimana. Ini DDMM dengan bovine ini apakah sama mekanisme kerjanya? Kalau sama bisa dibandingkan. Tapi kalau belum diketahui itu mestinya tidak bisa dibandingkan begitu. Apa harus diperlukan adanya pembanding ini, maksud saya seperti itu. Gimana Agnes? Menurut Agnes bagaimana? Kalau untuk saya di DDMM sama BPCM ini sama-sama mengandung kolagen tipe 1-nya yang banyak. Kan juga ditemukan di tulang. Dan untuk growth factor-nya itu jenisnya sama. Jadi kami berpikir kalau mekanisme dari penyembuhan tulangnya nanti itu akan berjalan sama, karena
sama-sama mengandung kolagen sama growth factor yang jenisnya sama. Seperti itu. Oke. Kenapa memilih variabel memeriksa kolagen? Alasannya apa, Agnes? Kan saya memeriksa kolagen tipe 1 sama kolagen ini berjalan bersamaan. Maksudnya kolagen yang diproduksi, kolagen tipe 1 ini kan banyak diproduksi oleh osteoblast. Kemudian kolagen tipe 1 ini akan bentuk fibril kolagen melalui cross linkage sehingga terbentuk serat kolagen yang akan bergabung dengan kolagen tipe lainnya. Serat kolagen itu nanti akan membentuk serat kolagen dengan konsentrasi jenis kolagen yang berbeda-beda akan membentuk sebuah jaringan yang ada pada tulang tersebut, pada defek tulang tersebut. Sehingga saya menelitinya kolagen tipe 1 dan kolagen. Oke. Untuk harinya, kenapa alasan hari ke-7 dan hari ke-14? Coba jelaskan. Pada defek tulang alveolar, ini kan termasuk penyembuhannya melalui osifikasi intramembran, jadi tidak terjadi pembentukan kalus. Artinya osteoblast langsung memproduksi kolagen tipe 1, di mana kolagen pada suatu jurnal sudah disebutkan banyak ditemukan hari ke-7, sedangkan jumlah fibroblastnya itu akan menurun. Oleh karena itu, pada hari ke-7 akan tampak jumlah kolagen tipe 1 yang banyak, sehingga bisa mulai diamati pada hari ke-7. Untuk kolagen sendiri akan terbentuk setelah beberapa jenis kolagen terbentuk pada hari ke-7 tersebut. Oleh karena itu, kolagennya akan diperiksa juga hari ke-7 dan hari ke-14. Oke, jadi oke ya. Nanti mungkin Agnes perlu membuat daftar singkatan ya, karena ini cukup banyak yang perlu dilihat. Jadi buat daftar singkatan. Kemudian untuk tujuan umum dan tujuan khusus di naskah kok masih nggak ada bedanya? Mestinya tujuan khusus itu bagaimana, Agnes? Yang dimaksud tujuan khusus itu apa yang dikerjakan nanti? Tujuan khusus kalau yang saya pahami itu penjabarannya dari tujuan umum. Kalau tujuan umum kan saya sebutkan dalam satu kalimat langsung 2 variabel yang akan saya amati. Kalau yang di tujuan khusus dijabarkan satu-satu. Ya, jadi bukan begitu ya. Maksudnya tujuan khusus itu nanti Agnes mengerjakan apa? Misalnya menghitung jumlah kolagen dan sebagainya. Gitu. Jadi tujuan khusus itu lebih kepada apa yang nanti akan dikerjakan oleh Agnes. Gitu ya? Ya. Untuk besar sampel juga saya kira rumus besar sampelnya Federer itu banyak kelemahannya. Jadi mungkin nanti bisa diganti rumus yang lain. Nanti bisa dikonsultasikan dengan pembimbing. Saya kira itu, Dr. Pratiwi. Terima kasih atas kesempatannya. Maaf dok, sebentar. Saya mau tanya, untuk yang rumus Federer ini kan penelitian ini sudah dilakukan sama yang S2, jadi sudah menggunakan rumus Federer gitu. Kalau misalkan di rumah. Ya, nanti silahkan nanti dikonsultasikan dengan pembimbing, tidak apa-apa. Ya. Terima kasih dok. Terima kasih Dr. Pratiwi. Dr. Ira, terima kasih masukannya. Agnes, mohon masukan dari Dr. Ira dicatat ya. Yes. Saya persilakan Dr. Tanti. Monggo. Masih di mute, Bu. Masih di mute, Bu. Pencet dulu. Masih mute. Mic-nya belum nyala. Ya, oke. Maaf, tadi jaringannya ada gangguan, jadi agak terlambat. Saya tidak sempat melihat presentasinya, tapi saya sudah siapkan pertanyaan. Saya membaca dari naskah kemarin, ya. Ini saya tanya apa ini belum ditanyakan sama Dr. Ira. Ini sebagian sudah ada yang ditanyakan. Jadi ini Agnes ngambil kolagen tipe 1 nggih. Tipe 1 kolagen itu ada berapa macam toh? Kok ada sing tipe 1, tipe 2 dan perbedaannya apa itu? Itu yang pertanyaan saya tanyakan. Untuk di pembentukan untuk di penyembuhan defek tulang itu kolagennya sebenarnya banyak yang diproduksi, seperti kolagen tipe 2, tipe 3, tipe 5, tipe 9, tipe 10, tapi untuk kolagen tipe 1 ini yang banyak diproduksi oleh osteoblast. Oleh karena itu saya menelitinya kolagen tipe 1. Seperti itu. Bedanya dengan yang lain apa, Mbak? Bedanya dengan yang tipe lain-lain? Kekuatan dari kolagen tipe 1 ini berperan dalam memberikan kekuatan mekanik
dari tulang tersebut. Kalau yang Iya. kolagen tipe lainnya saya kurang tahu lebih jelasnya seperti apa. Enggak, maksudnya kenapa kok enggak ditulis kolagen aja gitu loh? Maksudnya apa memang ini memang benar-benar ada perbedaan yang menyebabkan penelitianmu itu nanti hasilnya beda gitu, ya. Kemudian kolagen ini Anda ambil dari apa? Defek jaringannya, Dok. Maksudnya? Dari defek jaringannya itu sendiri, bukan Iya. diambil maksudnya Anda meramu dari sediaannya bubuan yang sudah ada gitu enggak? Bukan. Jadi kolagen yang diamati ini yang ada di penyembuhan defeknya tersebut, Dok. Nanti Anda lakukan di tikus ya? Iya. Ini terus berlanjut lagi ke tikus. Anda menuliskan spesifikasi tikusnya ya di halaman 35 di naskah Anda, coba Anda lihat ya. Itu kurang lengkap ya. Tikusnya nanti jenis kelaminnya apa kira-kira? Itu kan tidak ada sudah ya. Disebutkan. Oh, iya. Umurnya juga berapa? Berat badannya berapa? Itu kayaknya kok belum lengkap ya di halaman 34 ya. Oh, iya, Dok. Saya sebutkannya di bagian sampelnya, Dok. Sebaiknya di mananya yang benar? Oh, di sampelnya ya. Di situ kalau memang dianukan di spesifikasi tikusnya juga disebutkan ya. Kemudian apa lagi? Kemudian manfaat praktis. Coba Anda bacakan di situ ya, manfaat praktisnya itu ya di halaman 14. Tadi sudah disebutkan sama Dokter Ira tujuannya. Kalau saya tentang manfaatnya, manfaat praktisnya itu. Coba. Manfaat praktisnya yaitu penelitian ini untuk mendukung dan membuktikan tentang potensi aplikasi DDMM sebagai membran barrier pada GBM. DDMM itu apa? Demineralized dentin material membran yang berasal dari kamu kan pakai kolagen toh, Mbak. Kamu kan pakai kolagen, kamu tidak salah ketik itu. Agnes, tolong munculkan lagi ininya. Munculkan sejak awal. Coba lagi Agnes. Yang itu yang tentang manfaat praktis. Aku bacanya soal dari naskah, Mbak. Tak pikir apa tidak salah ketik ngono lho. Ini, Dok. Coba manfaat praktis. Oh, yang bawahnya ini ya sudah ada ya. Kalau di ini kok kemarin tadi tak delok kok cuma DDMM. Oke deh ya kalau gitu. Berarti Anda tidak salah ketik, sudah lengkap di sini. Saya bacanya dari naskah. Coba nanti kalau Anda dicek lagi di naskah sudah lengkap apa belum gitu ya Agnes ya. Iya, kemudian ini terus tadi sebagian sudah ditanyakan Dokter Ira. Ini yang saya soroti lagi ketikanya. Ketikanya halaman 12. Tujuan penelitian itu. Itu coba tujuan terus bawahnya nanti diturunkan ya Mbak ya itu ya. Oh, apa iya, sudah kamu koreksi itu. Kalau di emailku itu setelah tujuan tuh berikutnya halaman berikutnya itu baru anunya ya. Itu masih tidak pas ketikanya. Kemudian berarti saya turunkan itu tulisannya biar satu tidak page. gantung begitu ya. Ya. Kemudian ini fase remodeling 2.3.4 itu 20 halaman 27 itu juga seperti itu kalau di email saya juga gantung gitu. Nanti coba diturunkan. Ya, Dok. Sudah. Sudah ya. Kemudian yang lain
sementara ini saya rasa cukup dulu ya. Cukup Dokter Pratiwi dari saya, soalnya tadi sudah banyak yang ditanyakan Dek Ira. Ya, matur suwun nggih. Terima kasih Dokter Tanti masukannya. Yang berikutnya silakan Dokter Hendrik, mohon masukan dan saran, silakan Dokter. Mohon maaf Dok, suaranya belum ada. Mute, Om. Masih di mute. Oh iya, sorry. Mute. Dokter Tanti. Halo. Dengar suara saya. Dengar suara saya. Ya. Suaranya biasanya lembut-lembut sayup-sayup sampai. Kalau enggak dengar saya kulum. Infeksius itu kalau dikulum. Iya, saya kembali ke laptop. Oke, tadi sudah ditanyakan Dokter Ira, ya perihal kenapa harus kolagen tipe 1, ya sudah menjawab. Dan pada tujuan khusus memang nanti saya sambil buka punya ya. Pada tujuan khusus memang harus diubah, harus langsung pada apa yang akan saudara kerjakan. Kemudian pada, ini masih koreksi dulu ya, baru nanti pertanyaan. Kemudian pada data risiko gambar tabel, ya singkatan tadi sudah betul bahwa singkatan tidak ada, pada banyak singkatan itu harus ada. Ya. Kemudian di bab 2, saudara menjelaskan fase-fase penyembuhan, ada penyembuhan luka, ada penyembuhan tulang. Nah, yang dimaksud penyembuhan luka itu apa yang saudara maksudkan itu? Apa beda dengan penyembuhan tulang? Kalau penyembuhan luka ini di jaringan lunaknya, di kulitnya Dok. Kalau di penyembuhan tulang ya di defeknya tersebut. Terus bedanya terdapat pada fase proliferasinya. Kalau di penyembuhan tulang terbentuk diperankan oleh osteoblas yang memproduksi kolagen tipe 1. Tapi kalau di jaringan lunak itu yang memproduksi kolagen tipe 1 itu fibroblas. Apakah proses penyembuhan jaringan lunak sama jaringan kamu tadi bahwa yang penyembuhan luka itu lunak, yang penyembuhan tulang itu keras. Apakah prosesnya berbeda? Hanya berbeda pada fase proliferasinya saja. Kalau urut-urutannya sama, tapi isi sel-sel yang berperannya yang berbeda, Dok. Nah, itu sudah jelas. Berarti saudara tidak bisa, kalau menurut saya tidak bisa memisahkan penyembuhan luka lunak dan jaringan keras, karena itu karena sama. Yang membedakan adalah nanti ekspresinya. Nanti kalau tulang ya pada bone mass protein, bone morphogenetic protein dan sebagainya. Jadi menurut saya itu dijadikan satu. Saudara tidak pas kalau itu dipisah-pisahkan padahal pada yang sama. Nah, itu bisa dijadikan satu karena kecuali saudara mau memisahkan, ya kan di situ ada kalimat yang hampir sama, ada ekspresi ini, ekspresi ini. Ya. Kalau menurut saya lebih baik jadikan satu, tinggal nanti ditambahkan sedangkan pada jaringan keras, misalnya penyebab tulangnya seperti apa, itu lebih enak karena ekspresinya kan pada umumnya awalnya pada saat radang kan sama. Iya, sama Dok. Blood clot-nya sama, apa tulang berbeda antara blood clot lunak sama ini kan sama, Mbak. Nah, penjelasan blood clot yang di jaringan keras seperti apa kan pasti sama. Nah, ini menurut saya saja efektif dalam penulisan itu bisa dijadikan satu saja. Ya, nanti itu pesan pembimbing karena aku hanya memastikan bahwa apa yang membedakan di situ kamu hanya penyembuhan luka. Luka kan banyak terjadi, Mbak. Luka pada jaringan lunak, luka jaringan keras. Nah, luka itu masih umum. Kalau kamu itu mengatakan jaringan lunak, ya artinya penyembuhan pada mukosa atau jaringan lunak. Yang bawah 2.3 adalah penyembuhan jaringan keras. Dan di sini adalah tulang. Ya. Terima kasih. Oke. Terus sebentar ya, saya buka ini ya. Minta waktu ya. Oke. Saudara mengatakan mengumurnya pada hari ke berapa, Mbak? Hari
Hari ke-7 dan 14. Ya, nanti di tujuan khusus pun harus tampak bahwa di hari 7 dan 14. Jangan sampai tahu-tahu di belakang di mappen tahu-tahu Anda mengukur hari ke-7 dan hari ke-14 dasar apa. Kan harus dijelaskan. Berarti langsung ditulis di tujuan umum dan khususnya, tulis harinya ke berapa? Iya, hari tujuan. Iya. Betul. Ya, karena biar sinkron antara tujuan itu kan harus ada. Ya. Kenapa saudara melihatnya hanya kolagen tipe 1? Padahal awalnya kan kolagen tipe 3. Kenapa kolagen tipe 3 tidak dilihat? Tidak penting. Untuk kolagen tipe 3 itu banyak diekspresikannya di jaringan lunaknya, Dok. Waktu pas pembentukan, kalau kolagen tipe 3 tidak terdapat di penyembuhan tulang melalui osifikasi intramembran. Kalau di tulang alveolar ini kan osifikasinya intramembran. Nah, kolagen tipe 3 ini biasanya ditemukan pada osifikasi endokondral. Jadi tidak bisa ditemukan kalau di penyembuhan tulang alveolar ini. Kamu sebutkan di pendahuluan kamu menyebutkan menuliskan bahwa kolagen tipe 1 karena tidak. Karena kolagen tipe 3 kan awal penyembuhan sama di mana-mana. Yang saya tahu kalau di buku penyembuhan luka awalnya pasti terbentuk kolagen tipe 3. Kan fibronectin, terus kolagen tipe 3, terus tahu nanti dia meningkat, pada hari ke-7 dia mulai menurun, dan langsung diganti kolagen tipe 1, sekaligus juga untuk kekuatan strength, kekuatan dari jaringan kolagen, ikat dan sebagainya di situ. Makanya memang bahasanya kalau kamu 7 dan 14, ya memang karena kamu melihatnya hari 7 dan 14 berarti yang banyak tampak adalah kolagen tipe 1, bukan kolagen tipe 3. Ini sudah banyak berkurang di hari ke-7. Jadi tidak nampak. Meskipun ada dikit ya, kecuali di penyembuhan luka yang terlambat. Makanya saudara ingin percepat. Kenapa ingin dipercepat? Tujuannya katanya mempercepat. Akselerasi berarti mempercepat. No? Tujuannya apa, Mbak? Mempercepat apa karena sebelumnya terlambat mesti gitu atau tadi kan ada tulisan mengurangi defek. Nah, kenapa dipercepat kira-kira? Mungkin kan tulang alveolar ini kan sebagai penyangga dari gigi, untuk keperluan kekuatan dari tekanan mastikasinya juga diperlukan dari tulang alveolar untuk ikatannya periodontal ligamen dari gigi tersebut. Jadi dibutuhkan penyembuhan yang lebih cepat. Yang lebih cepat. Ya, aku menurut jawabanmu. Sebentar ya. Akselerasi kan berarti mempercepat. Iya. Oke. Nanti kamu dituliskan juga. Oke, kembali ke perangkat konsep ini ya. Oke. Di konsep saudara menggambarkan ada garis lurus panah, garis lurus tanpa panah, ada kotak tebal, ada kotak tipis, ada kotak putus-putus gitu ya. Iya, Dok. Oke. Nah, pada saat saudara membuat ini DMM sebagai GPL, tahu-tahu saudara menggambarkan garis lurus kepada PDGF, PGP, itu maksudnya apa?
Maksudnya di sini DDMM-nya itu melepaskan PDGF, TGF beta, sama BMP2. Makanya jumlahnya di daerah defek itu meningkat. Karena makrofag juga memproduksi, yang DDMM juga melepaskan. Gitu. Saya bingung mau gambar garisnya gimana, kalau misalkan mau langsung mempengaruhi jumlah sitokinnya. Ini gambar kamu atau penelitian sebelumnya? Kalau saya, Dok. Oh, kamu? Iya. Jadi bahanmu, menurut kamu itu langsung membawa PDGF gitu, PDGF beta, BMP2 gitu. Iya, karena proses demineralisasi dentin tersebut itu membuka tubuli dentin untuk melepaskan growth factor sama sitokinnya ini. Sebelum DMM masuk ke membawa PDG, TGF beta, pasti kan ada proses, ada mekanisme kan. Enggak tahu-tahu mak bejunjuk metu PDG nggawa PDG nggawa TGF beta. Ya kan ada proses. Dia berikatan dengan apa dulu sehingga A, sehingga B, sehingga C. Tadi kamu katakan di depan harus ada fase-fase populasi, fase proliferasi, kan begitu. Ya. Iya. Ya. Artinya bahwa DDMM itu kalau menurut saya tidak bisa langsung kamu gambarkan DDMM terus gambar garis lurus menuju PDGF karena dia harus kontak dulu. Kontaknya kamu yang di atas adalah ada luka, ya kan ada defek alveolar, ya kan. Kemudian dikasih DDMM, kemudian mekanisme perangsangan di situ kan baru keluar, ada koagulasi, ada inflamasi kronis. Nggak bisa kamu langsung, kalau misalnya nggak bisa kamu mengambil DMM, kemudian langsung PDGF, seolah-olah kamu tanpa melalui koagulasi, inflamasi pun bisa. Kamu langsung mengarah ke PDGF. Kecuali bahanmu, DMM kan membran, Mbak. Membran kemudian dikasih dentin. Bahanmu itu kan harus kontak dulu dengan sel, dengan membran, ataupun dengan fosfolipid, glikolipid, atau bahan protein lainnya. Kalau dia berikatan tertentu, sel kemudian kan mengekspresikan sesuatu, mengeluarkan sesuatu sehingga proses, sehingga PDGF itu keluar. Nah itu kan nggak bisa kamu tahu-tahu mak junjuk langsung garis ke PDGF. Ya. Berarti garisnya itu dihilangkan aja ya, Dok? Yang garis ya, ke arah sitokinnya. Iya, kalau menurut saya itu kurang pas, kurang pas karena suatu bahan menghasilkan meningkatkan ekspresi PDGF, interleukin apa pasti ada suatu titik tangkap, suatu mekanisme kerja. Mekanisme apa yang kamu itu hilang di situ. Jadi garis, makanya aku tanya, itu garis lurus itu apa, garis panah itu apa, itu harus kamu jelas dulu. Ya, yang dikotai tebel itu maksudnya, itu kan harus jelas. Di sini kan belum. Ya memang sudah ada yang jelas, ada yang memang harus di-clearkan, dipastikan. Kamu paling gambar lurus DMM, apakah masuk berkaitan, apakah apa. Jadi kalau tanpa dimasukkan ke defek alveolar, bahan itu langsung membawa PDGF, artinya membawa TGF beta, membawa suatu BMP2. Padahal kan enggak. Kan harus proses berikatan dengan sel dulu. Iya. Oke ya? Ya, sudah pandang. Oke. Ya. Terus ya kamu di situ nanti digambarkan, kamu kan katanya tujuan ini membandingkan mengakselerasi dengan cara membandingkan atau mengukur. Ya. Jadi kalau dikasih DMMM, ini kan dikasih DMMM. Jadi semua meningkat. Makrofag apa? Maksudnya ini meningkat, inflamasi kronis apa menurun, inflamasi akut PMN apa jumlahnya meningkat. Ini kan kamu harus ya, jadi kayak seperti ini PDGF. Kamu katakan meningkat PDGF, meningkat. Kecuali dia hanya merangsang saja DMM, maka
koagulasi platelet ini akan mempercepat, informasi timing apa mempercepat, tidak apa-apa nanti kali 5, tapi habis itu nanti meningkat menurun harus pasti. Jadi kalau tidak diberi DMMM berarti PDG mungkin jumlahnya sedikit, jadi pembaca tahu. Ya. Oke. Terus oke, ya di sekarang sudah jelas kamu DMM ditandai dengan bentuk blood clot dan sebagainya, maka akan melepaskan, tapi kan tidak langsung pakai PDG, tapi proses melalui bekuan darah. Oke. Ke apa ya, waktunya kan masih ada ya, begitu ya. Ya, Dokter Edi 5 menit lagi. Oh, 5 menit lagi kalau masih ada. Oke. Jenis penelitian, Mbak? Ya. Saudara menyatakan itu true experimental randomized process only control group design. Benar ya, Mbak ya? Iya. Seharusnya itu disebutkan true experimental saja, untuk yang randomized process only control group design-nya disebutkan di rancangan penelitian. Kenapa kamu tulis di situ, Mbak? Saya awalnya bingung, awalnya saya bingung harus ditulis lengkap atau enggak. Namanya jenis penelitian kan eksperimen, non eksperimen atau deskriptif itu kan. Kamu eksperimen, analitik eksperimen ya, eksperimen pasti akan nanti analisa. Nah, apa yang membedakan true eksperimen? Kamu kan menulis biar kamu tahu saja. Apa yang dimaksud true eksperimental, Mbak? Penelitian yang dilakukan adanya perlakuan, pembanding, dan lupa satunya apa, Dok, ada syarat-syaratnya. Perlakuan, pembanding, sama? Jadi katakan true eksperimental kalau ada kontrol, Mbak. Ya, kontrol negatif, kontrol positif, yaitu positif kan pembanding. Kamu ada kontrol negatifnya enggak? Kalau ada kontrol negatifnya berarti tidak diberi apa-apa, tanpa diberi apa kamu DMM. Ya, ada enggak kelompok yang tanpa dikasih DMM, jadi dibur kemudian langsung dijahit, ada enggak? Enggak ada, Dok. Untuk yang diteliti itu cuma yang diberi membran-membran. Kalau yang enggak diberi apa-apa itu cuma trial. Ya, berarti bukan true, Mbak. Kamu enggak usah menuliskan true dari default. Karena kan memang kamu enggak ada kelompok kontrol negatif. Oh, gitu. Ya, kan makanya aku tanya, apakah ada kelompok kontrol yang tidak diberi apa-apa? Soalnya kalau kasih placebo, ada enggak? Kalau ini kan penelitian eksperimental saja. Ya. Oke. Terus nanti kalimat itu pindah ke bawah. Ya. Dan pada rancangan penelitian, benar kamu sudah randomized process control group design, hanya tambahkan kelompok sampel, Mbak. Populasi begitu di random kan harus menjadi sampel. Jadi panahnya sampel dulu baru pembagian kelompok. Populasi random kemudian menjadi sampel. Oh, iya. Ya. Populasi kan dalam jumlah besar, nggak tahu-tahu di random kemudian langsung dibagikan kemudian di sampel. Sampel itu nanti menjadi K1 atau K2, K3, K4. Harus ada S-nya. S dulu itu apa? Ya. Iya. Oke. Terus tahu-tahu kamu menuliskan BPCM, DDMN plus graf. Itu padahal di awal kamu tidak menyebutkan graf. Tahu-tahu di sini plus graf itu apa, Mbak? Ceritanya apa? Maksudnya kan membran ini bisa dikombinasikan dengan penggunaan graf, bisa tidak. Makanya kami menelitinya ada yang dikombinasi dengan graf, ada yang tidak. Saya cuma sebutkan sekilas di pendahuluan, di bab 2-nya nggak ada. Enggak, di tujuan kamu harus menjelaskan bahwa apakah kombinasi BPCM dan
graf atau DDM, graf itu harus jelas. Grafmu apa harus ditampilkan kalau memang itu ada graf. Kecuali nggak usah pakai graf DDMM, itu kan sudah kandungan dentin. Apa itu yang kamu maksud tambahan, bahwa membran ditambah dentin, kemudian itu yang kamu masukkan DDM plus graf. Sama juga BPCM itu nanti grafnya itu adalah dentin yang demineralisasi. Bukan dok. Nah, graf demineralisasi dentinnya ini udah dibentuk membran. Nah, berarti kan graf itu apa? Kan nggak perlu, Mbak. Langsung aja kelompok kontrolmu itu memang dikasih graf atau tidak. Biar pembaca itu nggak bingung. Sebenarnya nih yang Dokter Pratiwi. Jadi saya juga bingung. Awalnya saya pikir cuma DDMM dibanding dengan BPCM saja. Ternyata ada 4 kelompok yang pakai graf itu. Gimana Dokter Pratiwi? Ini ditambah graf? Ini maksudnya begini, untuk yang ini kan pekerjaan lab-nya sebenarnya sudah selesai, tapi karena gini Agnes, Kapita, dan Andin ini tetap ikut di lab-nya untuk menghindari bukan kecurigaan, menghindari pendapat Dokter Christian untuk bahwa anak-anak ini nggak tahu lab. Bagus sih, mereka sudah masuk lab sejak Juni tahun lalu, ya Agnes ya, sejak Juni tahun lalu. Nah, itu karena bersamaan dengan mahasiswa S2. Kemudian di mahasiswa S2 itu kita memang lebih kompleks, Dr. Hendrik, dengan menambahkan graf untuk melihat sebenarnya titik tangkap DDMM ini fungsinya adalah untuk guided bone regeneration. Gitu. Ini adalah penelitian translational research, karena GPR itu sudah ada produknya, tapi mahal, sangat mahal di Indonesia, sehingga kita membuat dari biomaterial. Nah, kemudian untuk yang S2 itu ditambahkan graf, karena nanti untuk aplikasi klinisnya, itu memang GPR ini dipakai pada defek tulang yang besar. Defek yang tulang besar itu, jika tidak ditambahkan GPR, yang terjadi adalah jaringan lunaknya masuk ke defek, karena jaringan lunak itu sembuh lebih cepat, dan akhirnya defeknya tidak sembuh dengan sempurna. Tulangnya tidak sembuh dengan sempurna, sehingga ada ruang yang tidak terisi tulang karena sudah keburu keisi oleh jaringan ikat. Disitulah fungsi GPR-nya. Nah, untuk yang S2 itu kita menambahkan graf karena kita mau melihat bagaimana GPR ini bekerja, si DDMM sebagai GPR ini bekerja jika ada graf atau tanpa graf. Tapi saya mohon usulan Dr. Hendrik, mungkin untuk S1 bisa kita sederhanakan, hanya melihat antara DDMM dengan kontrol saja. Jadi defect, kemudian ditutup dengan membran GPR biomaterial baru, dan yang kontrol, yang dari Jason ya, Agnes ya? Botis Jason membran, betul ya? Iya, betul. Ya, apa itu aja, atau grafnya tetap kita pakai. Jadi kalau pakai graf itu kita punya 4 kelompok seperti yang ditulis Agnes, Dr. Hendrik. Kalau itu terlalu kompleks untuk S1 kita sederhanakan saja. Jadi antara DDMM dan BPCM. Gimana Dr. Hendrik masukannya? Oke. Ya, jadi kembali lagi pada penelitian ini, karena di awal tidak menyebutkan ada tulisan bahwa bahan ini dicampur dengan graf apa-apa, tapi di Meten atau ada plus graf. Sebenarnya bukan masalah ini S1 atau S2. Kadang S1 saja kalau ikut penelitian kita kadang ada yang sudah sampai DNA, ada sequencing, itu juga bisa. Hanya ikut saja. Iya. Ini Dr. Hendrik, saya juga memberi masukan Agnes kemarin di bab 1 itu belum tampak alurnya bagaimana. Ini kan yang dimasalahkan kan bukan DDMM-nya sebenarnya, tapi bagaimana mekanisme DDMM sebagai GPR. Makanya itu yang kita munculkan di judul. Nah, Agnes, mungkin kita lebih tekankan lagi, kita perbaiki bab 1-nya, Agnes. Bagaimana peran GPR ini jika ada atau tanpa graf. Sehingga masukan Dr. Hendrik kan tidak ada masalah S1 itu melakukan penelitian yang kompleks, yang besar, jika memang kamu mampu gitu.
nanti mungkin bab satunya aja ya Dr. Hendrik, itu kita bikin ada satu paragraf yang saya rasa juga missing link yang menjelaskan bagaimana DDMM ini berperan sebagai GBR dan bagaimana GBR itu nanti bekerja jika ada atau tanpa graf. Itu ya Dr. Hendrik ya, supaya flow-nya nyaman dibaca. Gitu, setuju kan? Iya. Iya, jadi kembali ke bab 1. Kalau di bab 1 tidak menuliskan ada graf, ya di Mappen ya grafnya tinggal dicoret saja, itu kan sudah beres. Yeah. Intinya itu saja. Atau memang bahan ini kan sudah lama, bahwa ini sudah S2 dulu, bahan ini itu pakai graf. Berarti Agnes harus menuliskan di bab 1 bahwa bahan itu harus dicampur dengan graf. Berarti ada tulisan graf. Ya, karena bahannya itu sudah mengandung graf, kan adanya graf. Kan? Jadi Mbak Dewi sudah menjelaskan begitu ya. Kalau sudah itu ada graf, berarti ya sudah. Tapi kalau memang di S2 kemarin ada yang tidak ada graf, ya Agnes pengennya yang tidak dicabut graf, ya sudah graf yang di belakang tinggal dicoret saja. Jadi DMMM. Kemudian yang JSON itu, ya jadi ada kontrol negatif. Yang di pasaran kan kontrol positif, bandingkan. Ya, karena tujuannya sama-sama sebagai membran untuk memfilter biar fibroblast itu tidak masuk, kan seperti itu kan intinya. Jadi sel yang di dalam tulang itu bisa berproliferasi dengan cepat sesuai dengan sel yang diharapkan, sel tulang saja semua itu yang seperti Dr. Dewi sudah sebutkan. Oke, ya jadi nanti tinggal dihapus saja bahwa kelompok perlakuan. Kalau ada kelompok kontrol yang tanpa DMM sebenarnya bagus ya, bagus meskipun itu ngambil data kelompok dari S2, dari S2 atau sebelumnya kan ada ya, sebetulnya ada bahwa itu struktur eksperimental ada kelompok kontrol negatif itu yang tanpa diberi membran ini, kemudian kelompok pembanding yang JSON ini yang sudah pakai di masyarakat, sudah dipakai dokter-dokter gigi, kemudian ini kamu mengeluarkan yang baru DDMM yang diambil dari bovin ini, benar nggak ada pengaruhnya nggak terhadap kolagen? Kan sudah itu 3 kelompok itu sampai 4 kelompok juga. Berarti ini yang dirancang penelitian nggak perlu pakai kontrol positif negatifnya, Dok? Iya. Kalau menurut saya, kalau kamu punya data kelompok kontrol, ya bisa nggak kelompok kontrol kan bisa kamu. Kita punya yang tanpa aplikasi apapun ya, Agnes, yang defect aja punya kan? Waktu kita di defect saja kan sebenarnya bisa itu. Saya tahunya yang 137 itu, Dok. Iya, ada. Jadi ya, nanti diskusikan dengan pembimbing saja ya. Kontrol negatifnya adalah yang tanpa aplikasi defect saja ya Dr. Hendrik. Kemudian yang kontrol positifnya adalah yang dari BPJM. Gitu ya. Terima kasih masukannya Dr. Hendrik. Yang JSON itu yang BPJM. Iya, JSON membran dari Botis Jerman. Iya. Terima kasih Dr. Hendrik masukannya. Dr. Yuli silahkan. Oke. Terus bisa saya lanjut ya. Seperti tadi Dr. Ira, Mbak Federer itu nggak pas untuk kelompok-kelompok riset eksperimental. Ya, itu kalau kamu penelitian tentang A, ya tentang A, kamu melihat kolagen, penelitian yang lain mau interleukin kelompoknya sama, N-nya pasti akan sama, Mbak, jumlah sampelnya. Misalnya 6, ya akan 6 terus sampai itu kan nggak benar. Tapi kalau kamu melakukan tadi misalnya yang sering kita pakai, bukan saya mengagumi Lenzo, tapi yang ada adalah yang masih kita anut dari WHO adalah pakai Lenzo itu. Penelitian kesehatan harus eksplorasi dilihat nanti ada rumus besar sampel yang N minimal ada N maksimal. Minimal 2 atau 3 ya enggak apa-apa karena SD-nya itu kecil. Alatmu akurasinya tinggi, DNA akurasinya tinggi, real time PCR sangat tinggi. Jadi sampel 2 itu diakui sudah presisi. Tapi kalau itu kan N minimal, N maksimal kan bisa. N maksimal berarti standar deviasi kan ada kelompok kontrol, ada kelompok pembanding perlakuan. Pasti ada N maksimal. Ya, N maksimal bisa 4 meningkatkan homogen. Nah,
Kamu menuliskan di situ seperti itu, kalau saya kurang sama ada tahu-tahu ketemu N6, tahu-tahu kamu naikkan 8 untuk meningkatkan homogenitas. Itu maksudnya gimana, Mbak? Kan saya nyamatinnya hari ke-7 sama 14. Kalau misalkan 6 itu kan tadi jumlah minimalnya. Untuk mengurangi kayak misalkan kejadian mungkin tikusnya atau ada yang mati atau apa, makanya saya tambahkan jadi 8. Itu alasan saya. Kalau saya tanya kenapa nggak 20, Mbak? Kok enaknya bolu? Karena aku nggak setuju. Enaknya kowe bolu nambah loro, tak tambah 2 kali lipat untuk nambah dataku misalnya. Kan nggak boleh, Mbak. Ya itu kan semua pakai logika, pakai rumus bahwa misalnya nanti ketemu N, makanya N kan ada N minimal, N maksimal. Jadi kamu mau nambahkan maksimal sampai berapapun ya enggak apa-apa, asal bahwa ini sesuai eksplorasimu. Oh ya N minimalnya 3, N maksimal ternyata 10. Ya kamu boleh ngambil rentang antara itu. Nanti kalau sampel tidak homogen, ya kan artinya bahwa semakin banyak sampel akan meningkatkan validitas, meningkatkan homogenitas. Jadi SD-nya akan semakin kecil, rentangmu akan semakin kecil. Itu ya. Itu saya terakhir. Iya. Oh ya, definisi operasional nanti saya kirimkan, itu kurang mendefinisikan operasional banget ya. Nanti revisinya tak kirimkan ke kamu. Kemudian sama seperti Dokter Ira, ya, sama seperti dulu saya S2, meskipun ini ada farmasi juga kadang-kadang tidak memberikan kita, tidak membuat auto-penges jadi, tapi kamu harus tahu protokolnya, Mbak. Protokolnya apa harus dituliskan di cara membuat DMM adalah dengan kamu harus dituliskan di sini. Aku tidak membaca kamu bagaimana membuat DMM. DMM bisa kamu beli dari apa, kemudian harus dicampurkan dari genting, dicampurkan dengan bahan apa, itu harus dinarasikan di sini. Ini tidak ada sama sekali. Ya. Di lampiran tadi yang seperti Dokter Ira. Di lampiran. Ya, maksudnya nanti koreksinya. Tidak boleh di lampiran, Mbak. Itu karena itu protokol membuat itu harus ada di metode penelitian, bagaimana menyiapkan ekstrak. Jadi menjelaskan ekstrak diambil dari material medika dengan menimbang 200 gram serbuk ditambah dengan, nah itu kan dijelaskan meskipun oh ini rahasia ekstrakmu, tapi cara membuatnya kan harus diberikan karena ini ilmiah. Jadi tidak masalah kita tidak melihat caranya membuat konos karepmu, cara membuat, tapi cara membuatnya itu yang kamu ketik, kamu masukkan di sini, biar yang lain bisa membaca. Itu ya. Tadi Dokter Pratiwi kan sudah menyampaikan, aku sudah punya protokol ya, tuliskan di sini, biar itu bisa penulis yang lain bisa melihat, oh ini cara membuat. Tujuan kita menuliskan dan mempublikasikan kan tujuannya itu, Mbak. Biar yang lain bisa meniru, akhirnya bisa mensitasi tulisan kita. Gitu ya. Tidak ada kesalahan. Jadi orang lain yang oh ini salah nggak seperti ini. Yang lainnya cara membuat ini saya tutup mengatakan mungkin sama pada dasarnya. Cuman yang cara membuat DDMM itu ya, berarti preparasi DDMM, preparasi JSON itu harus kamu tampilkan. JSON itu kamu udah ambil dari mana? Sebelum positif dia, kamu harus jelaskan bahwa itu beli dari misalnya Sigma atau apa, dan itu harus dijelaskan. Oke, mungkin itu aja Bu Ketua, ini masukan dari saya. Terima kasih Dr. Hendrik. Berikutnya monggo Dr. Yuli. Ya, terima kasih Dr. Tiwi. Agnes, kemarin kan ada beberapa koreksi saya ya, termasuk ini sudah dilengkapi dari para penguji, ya. Sudah mencatat semuanya. Memang kemarin kalau graf itu memang sekiranya tidak dilakukan di sini, mungkin di latar belakang, mulai dari latar belakang itu tidak perlu ditulis lagi ya. Nanti kamu konsul lagi sama Dr. Pratiwi ya. Jadi urutan yang di depan itu memang harus sinkron. Itu ya memang sudah benar tadi. Kenapa kok nggak dilakukan kok muncul itu ya.
Ini ya. Terus yang kerangka konsep tadi memang benar bahwa DDMR itu harus bertemu diterima oleh suatu sel hidup dulu. Jadi kalau dia tidak mengandung bahan-bahan protein tadi PDF dan sebagainya, memang dia nggak bisa. Itu harus diterima kan suatu bahan itu harus seperti berikatan dengan reseptor atau sesuatu yang hidup, baru kemudian meningkatkan aktivitasnya. Yang ditayangkan di kerangka konsep tadi. Ya. Itu memang itu nanti tolong direvisi. Jadi saya sependapat itu garisnya itu memang kalau bahan itu tidak mengandung komponen itu ya mestinya tidak otomatis keluar. Itu ya, Agnes ya. Iya. Sebagian sudah saya bantu tulis. Nanti kalau sudah selesai saya kirimkan notulensinya. Ya. Ya, Dok, terima kasih. Membaca naskahmu ya. Jadi kita lengkapi lagi hari ini dari penguji yang memberi masukan ya. Iya. Ya, saya kira itu Dr. Pratiwi, monggo. Terima kasih Dr. Yuli. Ini penilaiannya kita ngisi form yang ini ya. Agnes silakan. Gimana? Agnes dulu ya. Agnes tolong sebentar. Agnes, ini tolong ditampilkan PPT buat laporan screenshot sama Dr. Aksa. PPT tolong ditampilkan di judul aja, yang di bagian judul. Sebentar, Dok. Saya siap. Oke. Judul Agnes. Kira aku maju. Ngapain mau di foto ya? Oke ya, saya foto ya. Di slideshow bisa, ya. Dibuat laporan soalnya. Saya foto sebentar, 1, 2, 3. Sebentar saya screenshot sebentar ya. Ira. Ira kok nggak kelihatan? Udah kelihatan semuanya. Oh iya, sebentar. Pengujinya, oke. Sebentar. Aduh, Ira dan lagi malah. Bentar ya, oke. Saya screenshot ya. 1, 2. Kan. Udah. Sudah muncul ya Bu Iranya? Di bawah ini pas screenshot, pas singkat, pas coy, pas waheng. Ya nggak apa-apa. Ya wes, Agnes ya Dr. Aksa, Agnesnya di waiting list kan dulu. Waiting room. Mas Oki diminta Mas Oki. Kemarin itu kan aku mau memastikan, ternyata udah tak bantu. Sudah, mahasiswa sudah di waiting room. Ya wes, Mbak Tiwi, monggo. Ya, terima kasih. Berarti ini untuk penilaian kita ngisi Google Form, terus kemudian dikirim ke saya, gitu Dr. Yuli? Langsung disubmit di situ, masuk fakultas. Oke. Langsung disubmit. Itu nilainya A75 ya, minimal ya. Nilai batas A-nya 75. Benar ya? Mulai dari ya. Monggo Bapak Ibu Google Form-nya diisi, kemudian disubmit, nanti langsung direkap oleh akademik ya? Ya. Ini jadi masih ini jalan ya, bisa disetujui dengan perbaikan ya? Bagaimana Bapak Ibu bisa disetujui? Setuju perbaikan. Dilanjutkan dengan perbaikan. Dilanjutkan dengan perbaikan. Terima kasih. Ira ngomong apa? Hai. Ira ngomong apa? Kamu ngomong apa? Nggak boleh ya. Kangen lah. Puasa. Iya. Kalau aku setuju Bu Tiwi dengan perbaikan ya. Nah, jadi Bu Tanti sudah terima ya linknya ya? Ya sudah. Jadi tadi sudah ada gangguan jaringan sebentar. Bukan Bu Tanti. Maksudnya penilaiannya sudah terima formnya Bu. Sampun. Sudah ya di WA ya. Ya. Jadi monggo disubmit di situ, nanti kemudian akan rekap oleh akademik. Terus bisa diterima ya, bisa dilanjutkan penelitian dengan beberapa perbaikan. Tadi seperti anaknya ini termasuk rajin ya, ya Bu Tiwi. Anaknya rajin ya? Iya, lumayan lah, lumayan Agnes. Lumayan ya. Sering ke rumah saya Bu Tanti.
Oh alah, Rajin, Mbak. ngapain bawa jajan ya? Oh iya. Wah, iya. Kok rumahnya Konsultasi. Coy ini apa ya? Aku gagal paham aku. Ya katanya rajin. Oh iya, Penelitian. rajin. Rajin di datang. Rajin, Bu. Oh, ya. Kan bos RT, jadi kan harus konsultasi. Oh iya, iya. Jadi anak-anak ini sejak semester lalu, Ya. sejak Juni semester lalu, Ya, itu sudah itu masuk anaknya kandang biar coba. dimasukkan lagi gimana? Sudah dimasukin lagi, Ta? Sudah dimasukin lagi. Belum saya masukkan sekarang, mau dimasukkan tak, Bu? Monggo, Pak, dimasukkan, Pak. Oke. Silakan, anaknya sudah masuk. Ya. Agnes? Agnes bisa dengar saya? Agnes, berdasarkan rapat penguji, diputuskan penelitian Agnes bisa dilanjutkan, tapi dengan beberapa perbaikan pada proposalnya, ya Agnes. Jadi tadi semua yang diberi masukan oleh Dr. Ira, Dr. Tantiana, Dr. Hendrik, mohon diaplikasikan ke proposalnya. Ya, terima kasih kepada para penguji. Nilainya Agnes nanti akan langsung disubmit dan akan diterima langsung oleh akademik Agnes. Ya, bisa kita akhiri ya, Dr. Yuli. Terima kasih, Dr. Tanti, Dr. Ira, Dr. Hendrik, Sama-sama. Dr. Yuli, dan Dr. Aksa, terutama. Terima kasih banyak sudah mengawal ujian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, Li? Waalaikumsalam. Terima kasih, Dok. Ya.